Selamat datang di materi Unconstrained Optimization, lecture yang ketiga C, Indirect Search tentang Newton dan kuasi Newton. Jadi lecture yang ketiga C ini merupakan series terakhir dari metode Indirect Search ya. Indirect Search maksudnya adalah metode yang memerlukan turunan dari fungsi objektif atau test function ya. Dalam video kali ini juga akan dijelaskan dua algoritma ya. Nantinya Newton itu akan dijelaskan secara konseptual, sedangkan kuasi Newton nantinya hanya akan diberikan algoritmanya. Ya. Newton merupakan metode yang unik, ya, metode yang paling unik dibandingkan metode indirect search yang lain, karena Newton merupakan metode yang memerlukan turunan kedua atau Hessian dari fungsi objektif atau test function. Di dua video sebelumnya, di 3A dan 3B, ada Steepes-Dixon-nya Cauchy dan Fletcher, maupun nanti terakhir ada kuasi Newton, mereka hanya memerlukan gradien atau turunan pertama dari fungsi objektif. Sedangkan Newton tidak. Itulah mengapa Newton menjadi metode yang unik ya, metode yang secara konsep nantinya dia mestinya akan cepat untuk mencapai stationary point karena dia memerlukan turunan kedua dari fungsi objektif ya. Konsep dari Newton itu berangkat dari Taylor series ya. Berangkat dari Taylor series. Dinyatakan demikian, di akhir ada fungsi var pi dalam kurung x, xi, itu maksudnya adalah kelanjutan dari Taylor series ya. Kan dia nanti akan terus panjang begitu ya. Jadi nanti sampai 2 faktorial, 3 faktorial dan seterusnya, tapi hakikatnya kan dia adalah sebuah fungsi yang mengandung x dan xi begitu. Sehingga lebih sederhananya ditulis demikian ya. Kemudian J di sini adalah variabel yang digunakan untuk menyatakan Hessian ya. Jadi di sini JI atau J dalam kurung XI. Jadi kalau ada J2 berarti itu adalah J with respect to ya X2 ya. Jadi X yang kesekian kan X dia akan beriterasi, sedangkan I menunjukkan itu iterasi keberapa begitu ya. Merupakan matriks turunan parsial kedua dari fungsi f ya, atau biasa disebut sebagai Hessian. Jadi dalam MATLAB pun nantinya ada sintaks Hessian untuk menunjukkan turunan kedua, turunan parsial ya. Sedangkan gradien pun dengan sintaksnya di MATLAB juga gradien untuk menunjukkan turunan pertama. Nah, di sini karena x min xi dianggap kecil sehingga fungsi ini itu dapat diabaikan. Sehingga dalam Newton ini kita hanya concern 2 informasi di awal ini. Sedangkan yang ini itu diabaikan karena dianggap kecil ya, x min xi-nya begitu. Sehingga dengan menganggap ya bahwa turunan dari yang tersisa ini itu sama dengan 0 ya, turunannya, sehingga unsur yang sebelah kiri pun unsur sebelah kanan itu diturunkan sama dengan 0 ya. Tapi yang diambil hanya 2 unsur ini saja karena ini dianggap kecil sehingga dapat diabaikan ke belakangnya. Sehingga didapatkanlah ini ya. Ini diturunkan menjadi turunan parsialnya ya, gradien. Sedangkan ini menjadi Hessian ya, x min xi ini ya. Atau dapat dituliskan demikian ya. Sehingga didapatkanlah x plus xi plus 1 iterasinya itu adalah xi min gradien per Hessian ya. Dasarnya dari mana? Dari sini ya. Jadi kalau xi dikumpulkan di sebelah kiri kemudian yang lain diletakkan di sebelah kanan, maka hasilnya adalah ini ya. Dan di sini s itu dianggap sebagai yang ini. Jadi s itu adalah minus gradien per Hessian ya. Itu adalah s. Sehingga jika makanya Newton tuh ada syarat ya, ada syarat khusus. Ketika syarat itu dipenuhi ya, syarat itu dipenuhi
ya, maka Newton bisa sangat cepat, bahkan satu iterasi pun selesai dengan Newton. Syaratnya apa? Bahwa dia itu harus kuadratik fungsinya kuadratik, dan J itu adalah non-singular. Ya, kita tahu bahwa matriks singular itu adalah matriks yang tidak dapat diturunkan, ya. Itu adalah singular, ya. Kalau dia non-singular berarti dia itu dapat diturunkan, ya. Jadi kalau fungsi J itu dapat diturunkan, ya, Newton itu dapat dituliskan demikian. Maka syaratnya turunan kedua itu eksis begitu, ya. Jadi Hessiannya itu eksis, itu dituliskan demikian syaratnya, ya. Sehingga dengan syarat itu Newton itu stepnya hanya 3, ya, hanya ini begitu. Dan hebatnya jika syarat tadi dipenuhi bahwa dia fungsinya kuadratik, maksudnya kuadratik adalah bahwa pangkatnya itu ordernya 2, ya. Pangkatnya itu ordernya 2 begitu. Dan J itu dia adalah positif definite, ya. Maka Newton itu dapat langsung mencapai optimal atau stationary point itu hanya dengan satu iterasi, ya. Itulah hebatnya Newton. Kita ambil contoh yang keempat, ya. Ini contoh dari video sebelumnya juga kita ambil yang sama. Kita buktikan bahwa dengan Newton itu dia hanya satu iterasi selesai begitu. Nah, yang perlu kita hitung adalah berapa Hessian dan berapa gradien. Kita tahu definisi Hessian adalah ini, ya. Dia turunan parsial karena dia parsial, ya. Sehingga inilah isinya. Sehingga setiap elemen ini itu adalah ini. 4, 2, 2, 2. Kemudian kita inverse, ya. Karena dia ini pangkat min 1 sehingga dia itu di bawah, ya, atau inverse-nya adalah ini. Ya. Sedangkan gradiennya itu adalah ini. Seperti biasa kita sudah sering menghitung gradien dari fungsi objektif ini. Di video-video sebelumnya hasilnya adalah ini, kemudian didapatkan gradien F1 adalah ini. Karena X1, X2 adalah 0,0 begitu, sehingga dia 1 min 1. Nah, dari dua informasi ini, ya, kita coba hitung menggunakan Newton, ya. Hasilnya bahwa memang dengan Newton itu X2 itu sudah mencapai stationary point. Maksudnya apa? Berarti bahwa dengan satu iterasi Newton selesai, ya. Syaratnya apa? Bahwa dia itu kuadratik, dia maksimal dia berpangkat 2, ya. Dan Hessiannya ini adalah positif definite, ya. Positif definite begitu. Nah, syarat ini memenuhi sehingga contoh ini dapat menjadi contoh yang baik untuk menunjukkan bahwa Newton itu dapat menyelesaikan fungsi objektif atau test function hanya dengan satu iterasi, ya. Syaratnya adalah bahwa Hessiannya eksis, ya. Hessiannya eksis. Nah, begini. Maka kalau ternyata dia itu bukan kuadratik, ya. Maksudnya dia itu pangkatnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti Rosenbrook misalkan dia berpangkat 4, maka Newton tidak menjamin begitu. Mungkin dia akan divergen, ya. Mungkin dia akan divergen. Jadi kalau dia itu kuadratik, ya, misalkan begini. X kuadrat, ya. Kemudian saya turunkan 2 kali, maka hasilnya pasti adalah konstan. Hasilnya 0 atau konstan, ya. Jadi kalau saya punya fungsi atau X pangkat N, kemudian saya turunkan N kali, maka hasilnya pasti konstan. Saya punya X pangkat 3, kalau dia itu saya turunkan 3 kali, maka hasilnya pasti konstan. Ya, X pangkat 3 turunan pertama adalah 3x kuadrat, ya, mengandung unsur x di sana. Kalau saya turunkan lagi menjadi 6x, ya, tetap ada unsur x di sana. Tapi kalau saya turunkan lagi yang ketiga, hasilnya adalah 6, ya. Nah, 6 di sini seperti ini, maksudnya apa? Dia itu nilai konstan begitu, ya. Dan dia nilainya positif atau positif definite. Berbeda dengan gradien. Kalau gradien tadi berarti masih mengandung unsur X1 dan X2, sehingga apa? Dia dinamis. Per iterasi dia berbeda. Sedangkan Hessiannya tidak.
Hessiannya konstan. Kalau dia kuadratik diturunkan 2 kali hasilnya adalah konstan ya. Nilai ini determinannya adalah positif sehingga dia positif definite. Kalau dia positif definite berarti dia bisa selesai dengan 1 iterasi, begitu. Ya. Nah, kalau ternyata itu tidak dipenuhi, berarti dia itu non kuadratik atau dia pangkat 4 misalkan, maka kita perlu pengali optimal length-nya di sini. Kalau tadi kan hanya Newton itu hanya XI plus S, tidak ada lambdanya. Itu kalau dia kuadratik dan J-nya dia positif definite, maka selesai 1 iterasi. Kalau tidak, ya, sehingga kita perlu menjamin setiap iterasi itu Hessiannya itu dia eksis, bahwa setiap iterasi itu nilainya dia tuh dapat di inverse begitu. Kita harus menjamin itu. Ya. Kita harus menjamin itu. Ya. Nah, ini penjelasannya. Kalau ternyata turunan kedua atau Hessiannya itu dia tidak positif definite, ya. Mungkin Newton tidak dapat diaplikasikan begitu. Ya. Karena mungkin juga turunan keduanya atau Hessiannya itu tidak dapat di inverse. Nah, inilah pentingnya Newton. Nanti makanya ada Newton modified algorithm. Jadi Newton dimodifikasi. Modifikasi itu adalah semacam garansi, menjamin bahwa memang dapat diturunkan begitu. Ya. Kalau tidak, nah itu ada semacam skenario-skenario. Itulah yang disebut sebagai Newton modified algorithm. Dia ada skenario bagaimana jika ternyata Hessiannya itu tidak eksis. Ya. Turunan kedua itu tidak bisa diturunkan. Ya. Ya, tidak bisa diturunkan. Ya. Sehingga perlu dimodifikasi. Ya. Nah, kita recall sebentar. Ya. Kita recall lagi ke sini. Ya. Bahwa jaminan bahwa algoritma ini berjalan, itu syaratnya adalah ini eksis. Ya. Turunan keduanya itu eksis. Dan dia adalah positif definite. Mengapa saya sering mengucapkan positif definite? Kalau dia tidak positif definite, ya positif definite itu maksudnya dia lebih dari 0. Kalau positif semi definite, dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan 0 ini yang bahaya. Ya. Kalau dia tidak positif definite, ada kemungkinan determinannya itu adalah 0. Ya. Apa efeknya kalau determinannya itu adalah 0? Ya. Jadi menghitung positif definite, indefinite atau semi definite itu dari determinan. Ya. Kalau ini determinannya itu adalah 8 dikurangi 4, sehingga 4. 4 itu berarti lebih dari 0, sehingga dia positif definite. Kalau determinannya ini itu 0 hasilnya, misalkan 2, 2, 2, 2, kan 0. Efeknya apa? Dia 1/0. Ya. Ini adalah 1/, determinan dikali adjoint. Ya kan ya. Sehingga dia 1/0. Nah, ini yang tidak eksis nantinya. Penyebab dia tidak eksis itu sebenarnya karena ada kemungkinan determinannya itu 0. Ya. Kalau 0 berarti dia semi definite. Ya. Dia tidak positif definite begitu. Nah, sehingga perlu skenario-skenario. Nah, inilah skenario-skenario yang dibangun. Jadi inilah Newton modified algorithm. Ya. Menggunakan metode Newton yang dimodifikasi begitu. Nah, begini. Jadi kemungkinan nanti turunan kedua itu tidak eksis ya, tidak eksis, atau dia nantinya itu dia tidak descent direction. Ya. Sehingga kita perlu bantuan gradien saja untuk mencari search direction. Jadi arah yang mestinya Newton itu memerlukan Hessian, karena dia tidak eksis, ya, dia tidak eksis karena dia tidak positif definite. Kalau dia tidak positif definite, ada kemungkinan dia tidak dapat di inverse. Atau kemungkinan kedua, dia nantinya tidak descent direction. Sehingga kita memerlukan bantuan gradien saja. Nah, berikut algoritmanya. Ya. Jadi kita seperti biasa kita desain starting point-nya, kemudian kita hitung gradien ya. Kalau gradiennya itu dimasukkan X dia sama dengan 0, maka stop.
Apa maknanya? Berarti X itu merupakan X stationary point, merupakan X yang optimal, begitu. Nah, kemudian jika tidak, maka kita menghitung Hessian, ya. Nah, di sini penting. Kalau ternyata Hessian itu singular, ya. Singular berarti maksudnya tidak dapat di-inverse, begitu. Ya. Definisi singular itu tidak dapat di-inverse. Mengapa tidak dapat di-inverse? Berarti determinannya itu 0. Ya. Determinannya itu 0. Jadi untuk mengecek ini adalah cek determinannya, begitu. Kalau determinannya itu sama dengan 0, berarti dia singular, begitu. Kalau dia singular, kita set search direction itu sebagai gradient ini, minus gradient. Kemudian pergi ke step 4. Kalau dia singular. Kalau tidak, ada else di sini. Kalau tidak, kita disuruh pergi ke step 3. Nah, di step 3 kita menghitung ini, ya. Tadi kalau dia itu singular, berarti tidak dapat di-inverse, kita langsung set ini, ya. Karena apa? Kita tidak mungkin menghitung ini, karena dia tidak dapat di-inverse, kan? Karena dia singular. Sehingga apa? Kita ini tidak eksis, begitu. Sehingga perlu di-bypass dengan ini. Sehingga diambil search direction S itu adalah ini, begitu. Kalau ternyata dia eksis, kita pergi ke step 3 ini, ya. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan S ini, kita hitung ini, ya. Ya, kita hitung. Nah, ini sebenarnya tidak ribet, ya. Jadi kalau yang hanya tanda 1 ini maksudnya absolut. Kalau yang tanda 2 ini dia maksudnya norm, ya. Jadi ini bukan length yang seperti dijelaskan di video sebelumnya, ini adalah absolut, ya, nilai absolut, dan 2 ini adalah norm. Norm ini seperti length yang dijelaskan di video sebelumnya, ya. Jadi kalau saya punya vektor A itu adalah X, Y, Z, kemudian norm, ya, dari A itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, ya. Jadi akar dari jumlah kuadrat dari elemen-elemennya. Itu adalah ini, ya. Karena epsilon sudah dijelaskan di awal, begitu. Nah, kalau ternyata keadaan ini terpenuhi, ya. Jadi yang sebelah kiri itu memang lebih kecil dari yang sebelah kanan, maka kita set SI itu adalah ini, ya. Dan pergi ke step 6. Kalau ternyata keadaannya tidak demikian, ya, kita disuruh pergi ke step 5, begitu. Nah, di step 5 begini. Kalau ternyata nilai ini itu dia kurang dari 0, ini saja, ya. Bukan absolutnya, ini saja kurang dari 0, maka set SI-nya adalah ini. Kalau ternyata dia lebih dari 0, maka disuruh set SI-nya adalah minus gradien FI, ya. Jadi kalau disimpulkan, ya, sebenarnya, ya, step 2 sampai step 5 ini merupakan metode untuk mencari SI. Itulah kata kuncinya, ya. Saya ulang, step 2 sampai step 5 ini hanya metode untuk mencari SI, ya. Karena apa? Di sini ternyata kalau dia singular, SI-nya ini langsung ke 6, ya. Karena langsung ke 6, jadi ini kan tidak dikerjakan. Tapi ternyata kalau dia ini ternyata inverse-nya itu ada, ya, maka kita ke step 3. Kita hitung ini, kan, S. Kemudian ada syarat lagi. Kalau ternyata syarat ini terpenuhi, jadi yang absolut ini dia lebih kecil, maka set SI-nya itu ini, ya. Kalau tidak, ya, kalau tidak, berarti kita ke step 5. Dilihat keadaan ini. Kalau ini lebih kecil, maka SI-nya ini. Kalau lebih besar dari 0, maka SI-nya adalah ini, ya. Jadi kalau keadaan 1, SI-nya ini. Kalau terpenuhi. Kalau tidak, kita cek apakah ini terpenuhi. Kalau terpenuhi. Kalau tidak, kita cek ini. Mana yang bisa pertama atau yang kedua. Nah, itulah nanti yang dipakai di sini, ya. Sebelumnya kita cari dulu alpha optimal dengan Armeyhou and search, ya, seperti biasa, begitu. Jadi ini merupakan konsep dari Newton modified algorithm. Step 2 hingga step 5 merupakan metode yang digunakan untuk mencari S. Jadi yang keluar nantinya S-nya itu hanya 1 saja mestinya, ya.
Kalau ini terpenuhi, ya ini. Kalau memang dia singular, ya berarti ini yang dipakai. Karena ini kan tidak begitu. Ya. Kalau ternyata ini dia tidak singular, dia non singular, ya, maka ini tidak dipakai. Kita pergi ke step 3. Kalau ini tidak dipenuhi, kita ke step 5. Kalau terpenuhi, kita berhenti di sini. Ya. Kalau tidak, kita ke step 5. Kita lihat apakah dia ini lebih kecil apa lebih besar. Kalau lebih kecil berarti ini, kalau lebih besar berarti ini. Ya, itu jadi 2 dan 5 metode untuk mencari SI. Ya. Kemudian kita hitung alfa dengan Armeyho dan dia iterasi ulang begitu. Nah, selesai untuk Newton. Ya, selesai untuk Newton. Nah, untuk kuasi Newton, ya. Jadi konjugate kita baca saja ya. Jadi metode gradien ya, konjugatnya Fletcher itu telah membuktikan bahwa dia itu memang lebih efisien daripada gradien atau steepest descent-nya Cauchy. Di lecture 3B sudah membuktikan bahwa Fletcher ya yang menggunakan konsep konjugate gradiennya dari steepest descent-nya Cauchy memang menunjukkan bahwa dia lebih cepat iterasinya ya, Fletcher. Nah, cuman di sini metode konjugate ya. Jadi keuntungan utama dari metode gradien konjugate yang refleksi itu ya, dia tidak memerlukan penyimpanan matriks yang besar. Sehingga apa? Metode konjugate itu ya, Fletcher itu dapat digunakan untuk skala yang besar. Ya. Ini poinnya, ya. Di sini poinnya. Nah, kuasi Newton itu muncul sebagai metode alternatif ketika problemnya itu kecil atau medium. Ya. Jadi misalkan yang memerlukan hanya ratusan ya, sedikit lah begitu ya. Dan ada dannya. Dan turunan kedua itu tidak eksis. Ya. Maka kuasi Newton muncul. Ya. Kuasi Newton muncul. Kuasi Newton ini juga hanya memerlukan gradien. Ya, dia tidak memerlukan Hessian, dia hanya gradien. Jadi Hessian tidak dipakai dalam metode kuasi Newton. Nah, hanya begini algoritmanya. Jadi dijelaskan bahwa kuasi Newton itu ada 2 metode, ada DFP dan BFGS. DFP itu merupakan algoritma yang ditemukan oleh Davidson, Fletcher, dan Powell. Kemudian BFGS itu adalah Braden, Fletcher, Glutford, dan Sanu. Ya. Jadi sama konsepnya. Yang membedakan dari keduanya hanya bagaimana mencari H. Ya. Jadi algoritmanya adalah kita hitung gradien seperti biasa. Kalau dia tidak 0, lanjut. Kalau dia 0, stop. Karena itu berarti yang stationary point. Kalau tidak, kita hitung H dengan DFP atau BFGS. Ya. Di mana nanti H itu dipakai dalam rumus ini. S sama dengan, kalau di Newton itu kan H ini itu adalah Hessian. Ya. Jadi Hessian inverse-nya kan ya. Kalau di sini adalah H, begitu. Ya. Kalau di Newton di sini adalah inverse dari Hessian. Sekarang diganti H. Jadi yang membedakan DFP dan BFGS adalah bagaimana mencari H. Selebihnya sama, nantinya dia juga kita hitung mencari alfa menggunakan Armeyho-Lens search, kemudian iterasi berulang lagi di step kedua. Ya. Jadi hanya bagaimana mencari H, begitu. Itu bedanya. Nah, di sini dijelaskan. Ya, kita recall lagi persamaannya. Yang membedakan dari DFP dan BFGS hanya mencari H. Berikut algoritmanya. Ya. Jadi ini tidak susah ya. Jadi H di sini, DFP dan BFGS itu bedanya hanya di sini. Ya. Hanya ini bedanya. Karena selebihnya sama, ini itu juga sama ya. Makanya kalau nilai var pi ini dia sama dengan 0, ya, berarti kan ini tidak ada, tidak eksis. BFGS itu sama dengan DFP. Ya. Nah, kalau BFGS itu var pi itu nilainya 1. Ya. Jadi hanya ada penambah variabel V di sini yang dihitung. Kalau dia var pi-nya 0, berarti
dia tidak eksis kan ini. Nah, ini sama dengan DFP. Kalau BFGS maka kita menggunakan var P sama dengan 1, sehingga ini yang dihitung. Nah, H di sini sama dengan I untuk iterasi pertama. I ini apa? Identity dengan dimensi N. Ya. N itu adalah apa? Jumlah variabel. Ya. Jadi kalau tadi misalkan contohnya itu ada jumlah variabelnya hanya ada 2, X1, X2, maka identitinya adalah I, kalau dalam MATLAB, I, kemudian dalam kurung 2 begitu. Ya, dia 2,2. Ya, dimensi matriksnya. Nah, definisinya begini. Kalau ada tanda petik ini maksudnya transpose ya. Kemudian P itu ini, maksudnya P. P itu adalah X yang sekarang dikurangi X sebelumnya. Sedangkan gamma itu adalah gradien dimasukkan X saat ini dikurangi gradien dimasukkan X di iterasi sebelumnya. Hanya itu ya. Jadi untuk DFP ini ya, untuk iterasi pertama hanya itu adalah identity. Iterasi kedua hanya itu adalah identity ditambah. Nah, di sini konsep I ya. I ini dengan I ini tuh berbeda definisi ya. Di sini walaupun I, kalau HI ini berarti H sebelumnya. Cuman kalau P di sini itu bukan berarti P sebelumnya. PI di sini ada definisinya, ini definisinya. Jadi walaupun dia PI ya, itu dia adalah sama dengan X I yang saat ini dikurangi X yang sebelumnya. Saat ini itu sama dengan ini kan ya hakikatnya. Ya. Jadi dia punya definisi sendiri pun dengan gamma. Walaupun dia I di sini tapi dia definisinya adalah ini ya. Jadi gradien saat ini dimasukkan X saat ini dikurangi gradien X sebelumnya. Misalkan ya, iterasi pertama berarti kan dengan soal yang tadi berarti ini adalah 1001 ya. Kemudian iterasi kedua kita sudah mendapatkan X2 kan ya. Kita sudah punya X2. Nah, ini dimasukkan H yang sebelumnya 1001. Kemudian PI ini berarti adalah X2 min X1. Sedangkan gamanya ini berarti gradien dimasukkan X2 dikurangi gradien dimasukkan X1. Ya. Jadi itu definisinya. Pun dengan V. Ya. Dia variabelnya juga hanya ada gradien H dan P. Definisinya sama. Ya. Jadi walaupun ini banyak tapi kita hanya menyusun ya, kita hanya construct saja yang sudah diberikan definisi sebagai berikut. Jadi kita hitung dulu ini ya, semua ini kita hitung dulu baru nanti ini kita masukkan ke dalam persamaan ya. Kita recall di DFP dan BFGS begitu ya. Jadi ini merupakan series terakhir ya dari unconstrained optimization untuk indirect search ya. Kita gabung Newton dan quasi Newton. Kita tidak berikan contoh analitis ya seperti video-video sebelumnya. Jadi hanya video ini yang tidak ada contoh analitis. Tadi hanya ada satu saja di awal menunjukkan bahwa Newton itu selesai dengan satu iterasi. Cuma di sini tidak. Kita hanya coba nanti berikan di algoritmanya saja. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.